Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Hai, apa kabar nih semuanya? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. By the way, untuk kamu yang lagi isoman, kemudian juga kamu yang lagi recovery nih karena lagi tinggi-tingginya, saya mendoakan untuk segera bisa cepat sembuh kembali dan kembali bisa beraktivitas. Kemudian juga kalau ada anggota keluarga yang mengalami sakit atau juga yang perlu isoman, saya juga mendoakan kalau ada anggota keluarganya nih untuk bisa cepat sehat. Dan kamu juga harus jaga stamina banget loh, karena bicara mengenai COVID apapun itu juga pasti kaitannya sama yang namanya imunitas. Nah, kalau imunitas tuh nggak jauh-jauh banget dengan pikiran dan perasaan. Wow, kaitannya nih antara pikiran dan perasaan dan imun. Ingin tahu lebih lanjut, mendingan kamu langsung aja ke konten YouTube aku sebelumnya yang bicara mengenai hal tersebut khusus, dan juga ada relaksasi untuk peningkatan imun loh guys. Nah, mendingan kamu langsung akses ke sana, oke? Dan juga beberapa waktu yang lalu aku tuh sering banget deh menaikkan konten-konten yang berkaitan dengan psikologi. Jadi mengisi waktu pada saat isoman atau kamu lagi di rumah aja saat ini, mendingan kamu nonton tayangan-tayangan yang positif, oke? Kita masuk pembahasan bicara mengenai konten hari ini. By the way, konten hari ini tentang apa sih? Clickbaitnya aja udah seru banget ya kan? Nah, hari ini aku akan bicara diskusi berkaitan dengan Fuji. Wah, kalau kata Fuji pasti semuanya tuh pengen tahu banyak ya. Seberapa dan apa kaitannya dan mengapa? Wah, ini yang seru banget. Tapi Fuji kali ini aku connectingin dengan siapa lagi? Thorik. Yeay. Nah, ini menarik banget, tapi saya mengambilnya dari sudut pandang ibu. Wah, kenapa nih? Karena sebelum aku membahas yang detailan lainnya, dimulai dari ibu dulu nih. Kenapa kaitan sama ibu? Iya dong. Kalau seorang ibu merilis anaknya untuk melakukan apapun gitu kan, tindakan hal-hal yang positif, pasti akan rilis semuanya. Kita masuk ya pembahasannya berikut ini. Tapi jangan lupa kamu like, subscribe, and share terlebih dahulu. Oke? Aku tunggu. Terima kasih. Yuk langsung masuk pembahasannya ya. Nah, sebelum pembahasan lebih dalam tentang masalah konteksnya adalah ibu dari Thorik ya, atau Umi nih, aku mau jelasin gambaran daripada Fuji. Seperti apa sih persepsi aku terhadap Fuji? Fuji ini aku suka sama Fuji. Karena apa? Anaknya tuh menyenangkan gitu kan, natural, apa adanya di usia 19 tahun gitu. Tapi dia memiliki empati, kepekaan yang tinggi, dan secara kepribadiannya juga aware terhadap keluarga, peduli gitu kan. Kemudian mengikuti norma-norma yang ada dari aturan sebuah culture ya. Jadi misalnya maksudnya seperti apa sih gini. Kan keluarganya Fuji itu berasal dari Sumatera Barat ya, kalau saya tidak salah nih. Culture-nya lumayan kuat tuh untuk Sumatera Barat. Menerapkan juga pendekatan agama dari keluarganya, dan keluarganya ayahnya Fuji, ibunya juga open, terbuka. Jadi menghasilkan anaknya yang kekinian gitu kan, tapi tetap mengikuti norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian pada saat mereka mengalami musibah, yaitu kehilangan anaknya, itu Fuji bisa mengambil peran untuk menghandle Galaskai ya dengan baik, dan terlihat sekali dari ekspresi dari hari ke hari apa yang dilakukan terhadap Galaskai itu tulus banget. Kenapa dari kemarin saya nggak menganalisa? Karena tadi ya saya nggak mau menganalisa untuk suatu hal yang musibah dan hal seperti itu, karena prihatin, kita cukup mendoakan aja dari jarak jauh gitu. Tapi yang saya ingat adalah hal yang positifnya di sini gitu kan. Nah, hasil daripada Fuji kepribadiannya, bagaimana terhadap Gala, kemudian juga sayangnya kita terhadap Gala, akhirnya memberikan gambaran buat seluruh masyarakat seperti apa sih gambaran kepribadian Fuji, dan akhirnya saya juga bisa menganalisa. Jadi dari gambaran
Fuji ini ia tidak meninggalkan latar belakang untuk culture-nya, kemudian juga agamanya, walaupun kekinian nih masih kekinian ini artinya sesuai dengan usianya dan bahkan cenderung Fuji ini menyenangkan karena ada aja aktivitas yang membuat kita tuh ngeliatnya juga seru sih gitu kan, nari-nari lah, joget-joget, TikTok lah, ada aja. Dan menghadapi tantangan dalam hidup itu nangis gitu kan pada saat kehilangan almarhumah, kemudian juga kakaknya almarhum. Tapi habis itu bisa recovery, bangkit, dan juga bisa mengelola dengan baik, artinya bisa men-switching keadaan yang ada, bangkit untuk bisa menghadapi dan menjadi part bagian dari membuat perubahan itu sendiri gitu. Akhirnya mengurus Gala dengan tulus, dengan luar biasa. Nah, karena semua orang mencintai Gala, akhirnya menjadi get attention, sehingga kita bisa ngelihat nih netizen bagaimana gambaran kepribadian Fuji. Nah, pada saat netizen sebagian adalah masyarakat itu sendiri, adanya Thorik di sini, kira Thorik juga bisa ngelihat nih gambaran kepribadiannya Fuji sebelum melakukan pendekatan ya. Dari gambaran kepribadiannya Fuji juga, Thorik juga menggambarkan juga sih. Aku ngelihat dari kontennya berikut ini ya. Di sini disampaikan oleh Thorik bahwa senang terhadap Fuji itu kenapa sih? Senangnya karena apa? Kamu lihat ya statement berikut ini. Dia orang straightforward banget. Kamu lagi cantik banget atau kayak gini, aku tuh straightforward banget gitu. Aku sukanya tuh dia oke dengan dia jadi dirinya sendiri gitu. Dia menyampaikan cara dia kalau dia suka atau dia cara menyampaikan cintanya juga dengan caranya dia gitu. Jadi rasanya tuh kayak nah, seperti itu. Bener kan aku bilangin? Kita akhirnya bisa mengenal seseorang dari profiling orang tersebut pada saat keseharian dari YouTube, media sosial. Nah, itulah kelebihan daripada media sosial. Nah, pada saat melihat gambaran kepribadian ini ngeklik nih kayaknya sama Thorik gitu loh. Dan gila juga mereka itu sama-sama berasal dari Sumatera Barat. Jadi artinya dua budaya ya. Budaya itu latar belakangnya sama lah gitu kan. Jadi membuat semakin ngeklik karena tahu oh ini kebiasaan ini maunya gini gitu. Orang Sumatera Barat kan pasti beda ya pendekatannya pada saat bicara, pada saat makan, pada saat ya saling mengenal lebih dalam gitu, lebih mudah. Bukan berarti dengan antar suku lainnya enggak loh, tapi enggak, maksudnya lebih mudah karena latar belakang mereka lebih kenal gitu. Nah, itu tuh gambarannya. Pendekatan demi pendekatan yang dilakukan, tapi di antara pendekatan menuju ke titik tersebut yang tadi disampaikan, nah ini yang menarik nih. Sebelum melakukan nembak nih gitu kan, menyatakan suka, jadi aku bikin part-partnya aja nanti ya, ini part pertama deh. Nah, ada perjalanannya Thorik ini berkomunikasi dengan Umi. Nah, kenapa dengan Umi? Tadi aku bilangin, apapun juga restu ibu adalah luar biasa nih. Restu ayah juga, cuma namanya anak pasti pengennya dapat wejangan-wejangan dari ibu. Kita simak ya berikut ini. Ada yang nungguin gitu. Ada pekerjaan. Nah, di sini kan ditanyakan nih sama Umi, kok kamu cepet-cepet balik sih? Tunggu dong gitu loh. Pada saat abis ini aja deh, abis reda lah. Kan kita kan lagi tinggi-tingginya nih gitu kan. Abis reda lah baru kamu balik. Enggak Umi, ada yang nungguin gitu kan. Nah, kamu lihat tuh, ada yang nungguin. Nah, pada saat ngomong ada yang nungguin, itu si Umi tuh tangannya perhatiin gak sih? Di 1.32 tangannya tuh udah menganalisa begini tuh. Nih kalau posisi tangan seperti ini dia udah lagi menganalisa anaknya, statement anaknya. Bukan ada seseorang. Ada seseorang yang nungguin. Bukan ada seseorang, kata Umi. Terus jawabannya dari Thorik ini, ada seseorang juga dan direct langsung. Jadi Thorik pada saat ngejelasin dia belum mau menceritakan secara gamblang, sebenarnya bukan semata-mata kerjaan aja nih, tapi karena ada seseorang, tapi nunggu dulu untuk ditanya. Pada saat ditanya langsung matanya lebih besar daripada sebelumnya, pupilnya set. Seseorang itu pas lagi ngomong ada seseorang, matanya membesar. You know kenapa kalau mata membesar? Pupilnya excited. Yes, jadi dia tertarik bicara mengenai someone ini. Wah, berarti Thorik ini bucin-bucinnya nih ya. Oh, so sweet. Baru bicara, belum nembak loh. Aku kontennya ini belum nembak. Nanti episode per episode aku akan jelasin. Tenang guys. Oke, nah kemudian
masih ngejelasin seseorang, matanya terbelalak, ya. Abis terbelalak diredupin, oh fall in love. Kak Ismi. Terus pas lagi ngejelasin seseorang, terus ngambil jeda, narik napas, tangannya mau begini, dia jelasinnya ke kiri pakai tangan, namanya locking hand. Pas lagi mau ngomong, dia ngomong begini, Kak Ismi, artinya apa? Kalau itu telling the truth, dia akan mainkan di tangan kanannya. Tapi kalau itu bukan sesungguhnya, dia mainkan di tangan kirinya. Wah, apalagi tuh locking hand. Kan kemarin banyakan ngebahasnya micro expression. Jadi locking hand itu adalah part bagian dari micro expression. Itu menunjukkan gerakan-gerakan emblem ya, gerakan-gerakan tubuh tertentu. Kalau locking hand ini saya ambil sebenarnya lebih dari bahasanya NLP. NLP itu apa lagi sih? Neurology Language Program. Jadi sebuah program bagaimana berkomunikasi itu bisa mempengaruhi pikiran manusia. Nah, gerakan tubuh memberikan arti tersendiri. Jadi kalau misalnya tangan kanan adalah truth, tangan kiri rekayasa. Nah, pada saat dia jelasin Kak Ismi, kiri Kak Isminya. Berarti bukan Kak Ismi. Cie yang belum mau terbuka banget karena masih belum yakin. Tenang loh, aku ngomongnya ini kan pada saat belum nembak. Tapi kan endingnya udah dijawab yes sama Puji. Ya nggak sih? Kita masuk ya berikutnya. Gimana Rik? Kamu gak ngomong-ngomong sama Umi? Gimana Rik? Kamu nggak ngomong-ngomong sama Umi pada saat ditanyakan seperti itu? Hah? Ia nggak langsung menjawab. Jadi, hah? Kemudian memberikan jeda sebuah informasi, itu ia mengambil data dari otak sebelah kiri. Kira-kira jawabannya apa ya? Gitu loh. Untuk tidak salah kalimat nih, lebih tepatnya. Hendak ditunda lagi dengan lagi, Umi langsung ngomong lagi. Jadi pas lagi ngomong 2 kali, apa yang dilakukan sama Torik? Tutup mulutnya. Kamu bisa lihat sendiri deh, bener gak sih ekspresinya? Tutup mulutnya. Nah, tutup mulut di sini, ia pengen ngomong tapi nggak keluar nih kata-katanya, gitu. Terus langsung mengarahkan badannya ke tubuh Uminya, gitu kan? Hiding atau menghindar dari pertanyaan tersebut. Tidak mau menceritakan lebih lanjut gitu. Artinya please stop gitu loh, kayak yang malu gitu loh. Makanya hiding dengan cara mendekatkan ke narasumber tersebut gitu loh. Tapi Umi memang bijak. Aku suka banget cara keluarga Halilintar mendidik anaknya ya. Jadinya sejauh itu hal yang positif, go ahead gitu. Kemudian selalu mensupport anaknya. Dan itu terlihat banget gerakan Umi di sini mengelus kepala anaknya. Jadi mengelus ya seperti ini gitu kan. Udah ngumpet dielus seperti itu. Dan pada saat ngelus itu menggambarkan bahwa Umi ini adalah seorang ibu yang penyayang sama anaknya, open, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi seperti dia kayak anak kecil lagi dielus-elus gitu, ngerti gak sih? Kayak Umi ini pas lagi melakukan ini kayak mungkin membayangkan Torik kecil yang dulu gitu. Tapi ya kadang tadinya baby boy ini is going to become adult ya. Jadinya nggak nyangka nih. Nah makanya ada rasa kangen rindu dari seorang ibu untuk melus-melus kepala anaknya. Samping mereka kan juga lumayan lama ya terpisah ya. Pasti rindu banget deh. Ya itu nih, lagi perkenalan. Pas lagi dia bilangin itu Mi lagi perkenalan. Tori tangannya mainin benda di depannya dong. Memainkan benda di depan itu menggambarkan grogi sama pengalihan pikirannya untuk menenangkan pikirannya. Jadi itu adalah semacam tameng ya. Tameng pada saat ada pikiran-pikiran yang tidak bisa ia kontrol, maka ia mengarahkan energi tersebut kepada tangannya. Maka dimain-mainkan tangannya ke sebuah benda. Jadi mengalihkan fokusnya dari keadaan tidak nyaman itu kepada benda tersebut. Gimana Kak? Kalau ke Mami? Kesannya kalau udah putus. Nah, ini ada satu kondisi yang Torik membuat pertanyaan buat dirinya sendiri.
kenapa ya sama Umi jarang cerita ya? Karena tadi kan kok nggak cerita sama Umi. Tori cerita sama abang, cerita sama kakak, masa Kak Loli ya. Terus ditanya sama Umi, oh sama Umi pas udah putus aja gitu loh. Kenapa ya sama Umi jarang cerita ya? Dia cukup lama berpikir, kemudian baru bicara. Kenapa mau Umi jarang cerita ya? Gitu loh. Dan itu pada saat ngomong kenapa Umi jarang cerita, itu melihat ke matanya Umi. Karena takut nggak boleh. Bukan gitu. Mungkin ada satu memori di waktu entah kapan sebuah kondisi di mana Tori itu berusaha banget untuk melakukan pemilihan pasangan atau teman dekat itu yang sesuai dengan kriteria Uminya gitu loh. mungkin ya. Nah, entahlah di waktu lalu tuh ada sebuah peristiwa atau kejadian yang Uminya, kalau Uminya kurang srek, Umi nggak ngomong langsung gitu loh. Tapi Torik ini punya kode-kode ya, namanya anak sama ibu ya, pasti tahu lah body language-nya ibunya, gerakan ibunya pada saat setuju atau nggak setuju gitu, suka apa nggak suka gitu. Jadi nyatinya Torik agak sedikit hati-hati, makanya bilang dulu sama abang, karena abang kan di Jakarta, kakak barulah pelan-pelan nih ada waktu baru bicara sama Umi untuk sebenarnya pengen nunggu waktu yang tepat ya gitu loh. Nah ini pada saat ketemu inilah waktu yang tepat untuk bisa bicara, karena kan juga Tori kan belum berangkat, belum nembak. Ini kan peristiwanya aku analisanya kan juga yang lalu gitu kan, cuman aku pengen lihatnya ini adalah gambaran bagaimana keluarga Atta Halilintar memperlakukan anaknya dan bagaimana open demokratis yang luar biasa. Kemudian bagaimana seorang Torik yang menghormati ibunya, karena guys karena tahu ya kalau laki-laki tuh menghormati ibunya, dia akan menghormati kamu sebagai istri gitu loh. Itu kunci banget ya. Jadi kalau misal kamu pacaran nih guys, untuk para jomblo, nanti kalau kamu pacaran ya, kalau jadi moga-moga resolusi tahun ini dapat pasangan, amin ya kan. Nah kalau jadi kamu lihat cara pacarannya, lihat dulu nih gimana sih hubungan dia sama ibunya, dia nganterin nggak ibunya sakit, deket nggak sih. Nah kalau kayak gitu ntar berarti kamu aman gitu, artinya akan respect juga. Kalau respect sama ibunya, dia respect juga sama kamu gitu. Itu penting banget ya. Ya gitu. Malu Mi. Soalnya kan pas mau ngejelasin ya gitu, terus langsung garuk-garuk dengan badannya. Padahal aku nggak gatel tuh, sumpah demi apapun aku yakin pasti nggak gatel. Cuman apa ya, untuk menenangkan. Jadi kalau kamu jatuh, kamu pasti akan ngelus-ngeluskan badan kamu kan, untuk kasihan sayang. Nah ini ngelus-ngelus itu untuk menenangkan keadaan dirinya lagi diinterogasi sama Uminya. Itu pasti deg-degan banget ya kan. Baru beberapa minggu kok. Nah pada saat baru itu tuh belibet ngomongnya. Berarti kalau sampai belibet ngomongnya, artinya ngomongnya nggak lancar, berarti Torik di sini belum yakin dengan keputusannya pada saat detik itu terhadap hubungannya gitu loh. Karena belum nembak, ngerti gak? Bukan belum yakin karena nggak yakin sama Fuji, bukan. Tapi karena belum ketemu Fuji. Karena ini kan aku cerita sekali lagi nih guys, aku ceritanya kan before nembak nih. Aku cuman mau mengambil angle-nya aja. Nah kemudian pada saat ngomong, gerakan tangannya dipindahin nih agak sedikit ke kiri gitu kan, untuk mengalihkan lagi keadaan kondisinya, perhatiannya. Tapi sudah bikin pengen cepet pulang. Lumayan. Tapi pengen cepet-cepet lumayan, langsung ketawa dong mereka berdua. Berarti artinya Torik ini lagi bucin-bucinnya pengen nembak, tapi nggak yakin terima apa enggak ya gitu loh. Makanya diajak ngomong juga nggak mudeng, orang lagi mau fall in love, ngerti nggak sih? Nggak nyambung nih gitu loh, lagi suka-sukanya, lagi bucin-bucinnya. Jadi ngomongnya juga pikirannya Fuji aja, sampai ada namanya Tofu, Torik, Fuji, cie. Anakku. Terus tau gak sih sama si Umi dipeluk dong. Aduh anakku dipelukin sama Umi. Aduh so sweet banget ya hubungan mereka ya. Iya. Kamu udah kepikiran mau nikah? Ditanyain dong mau Umi, tembak langsung, kamu udah kepikiran mau menikah? Penasaran jawabannya? Kamu udah tahu. Cuman penasaran, ingin melihat ekspresinya part 2.